Di dunia langsung kontan Allah membalas. Iya. Kalau kita merusak ciptaannya. Iya. Kita bukannya bersyukur. Lain syakartum, la azidannakum, walain kafartum inna azabi lasyadid. Azabku terlalu pedih. Kalau engkau tidak bersyukur, ini akibat kita tidak syukur nikmat. Ini yang terjadi. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Balik lagi bersama gue Faskur Semi di Macan Idealis. Nah, teman-teman, hari ini gue bareng Babe Nursyadi lagi. Gue mau diskusi sama Babe nih mengenai pilkada serentak 2020 ini. Permintaan dari berbagai macam kelompok masyarakat, termasuk kelompok dua ormas besar Islam, NU Muhammadiyah, meminta untuk pilkada ini ditunda. Tapi akhirnya Presiden memutuskan, menyatakan bahwa pilkada ini tidak akan ditunda dan terus dilaksanakan di bulan Desember ini, Be. Gimana pandangan Babe mengenai hal ini, Be? Iya, biasanya Presiden kan kagak final. Waktu soal resesi ya begitu, ya kan? Soal PSBB DKI, Iya. kan 3 menteri menyalahkan Gubernur DKI Anies kan? Iya. Tapi kan terus berjalan juga. Bahkan udah mau berakhir kan 2 minggu ya? Iya. PSBB Iya. ini. Iya. Jadi nggak final juga lah. Iya. Jadi sekarang ini kalau kita melihat ya, kita kan sudah terhadap wabah ya kan, wabah penyakit ini kita menganut mazhab atau pandangan WHO. Ada mazhab ya? Ada lah. Mazhab WHO. WHO. Kalau mazhab WHO itu memandang ya ini adalah pandemi kuman virus. Oke. Ya kan? Oke. Lalu tentu ada cara-cara penangkalannya, ya kan? Kalau orang ketularan, ya kan? Disidik ketularan siapa? Oh, ketularan si A. Oh, si A nggak kenapa-napa, ya kan? Iya. Tracing lah tuh, Be ya. Tracing dapatnya dari si A ternyata. Si A. Iya. Sedangkan yang ketularan meninggal. Iya. Si A-nya enggak. Iya. Oh, si A itu OTG. Ya, orang tanpa gejala. Iya. Jadi itu terus. Jadi akhirnya mundurnya ke arah retorika. Oke. Karena mutlak diandalkan pendekatan masalah yang disebut virus COVID-19 atau Covid ya. Karena Covid itu kan kata majemuk, berarti banyak kan. Covid ini Covid ini pendekatannya adalah pendekatan medis. Iya. Penuh, ya kan? Iya. Nah, itu disiplin itu harus dipegang terus. Iya. Nggak bisa pindah lagi. Iya, jangan pindah mazhab nih tiba-tiba gitu ya. Jangan pindah mazhab, walaupun nanti saya terangkan ada mazhab lain. Oke. Ya kan? Ini jangan pindah lagi. Iya. Yang pertama adalah kan kita nggak tahu kapan Covid ini berakhir. Iya. Kenapa bisa dikatakan Desember oke pilkada? Iya. Ya kan? Iya. Sekarang jalan berendeng berdua dempet aja kagak boleh. Iya. Ya kan? Iya. Apa dasar memastikan boleh pilkada? Oke. Kan tidak semua aparat penyelenggara pemilu itu bukan semua orang yang terikat dengan KPU. Kan di luar struktur dia. Misalnya KPPS. KPPS enggak ya, di luar struktur betul, Be. Di luar struktur kan? Iya. Nah, itu kan bagaimana? Itu kan rakyat. Iya. Apa kepala RT, kepala RW atau siapa? Iya. Dan juga belum selesai sangkaan petugas-petugas KPPS pada Pilpres 2019 meninggal 700 atau 798 kan belum selesai. Belum ada bantahan, belum ada keterangan apapun, ya kan? Nah, itu jadi bagaimana caranya kita inginkan atau pemerintah memperturutkan apa itu seleranya bahwa pilkada itu harus berlangsung, pilkada nggak boleh pilkada tunda. Ini pilkada bukan catur. Main catur. Bukan main catur. Kalau main catur ada langkah tunda. Iya. Atau langkah sampul. Langkah sampul. Itulah. Ini bukan pilkada sampul. Ini bukan pilkada sampul. Ya kan? Bukan pilkada sampul. Walaupun persoalan sampul itu terbit di dalam gugatan Rizal Ramli tentang threshold di Mahkamah Konstitusi kan? Oke. Rizal mengatakan waktu dia mau dicapresi, ada yang minta semacam sampul lah gitu kan? Iya. Ya enggak? Iya. Upeti lah. Iya, semacam itu. Lalu salah seorang hakim menanyakan buktinya ada nggak?
ya kan? Iya, iya, iya. Ini kan pengadilan, ya Iya, kan? iya, iya. Jadi berangkatnya aja Rizal dan Refli Harun itu berangkatnya salah. Tapi dia di sidang itu Be, ada satu orang, Arif apa namanya Be? Arif Gunawan. Arif Gunawan. Dia nggak terdaftar di dalam prinsipal. Kok bisa ada di situ Be? Ini gimana Be ya? Saya nggak ngerti karena kan daring itu kan terbatas. Iya. Ya Dan kan? akses masuknya harus ada password yang disetujui sama admin kan biar harusnya Be? Makanya, jadi kan makanya admin ditanya, kok ada orang bukan prinsipal, bukan penasihat hukum. Iya. Kok bisa masuk? Diusir sama Ditanya. hakim Be? Diusir. Diusir sama hakim. Anda nggak ada berhak di sini. Rizal menduga. Iya, iya, iya. Kayaknya kata dia kan itu wartawan kan. Menurut gitu. Pak Rizal Ramli. Iya kan ada di pengadilan dia Iya. bilang gitu. Iya. Iya nggak? Iya, 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 iya. Jadi peradilan itu mestinya Rizal dan Refli Harun masuk dari segi konstitusi, bukan segi empirik. Kalau empirik itu orang akan tanya bukti, majelis akan tanya bukti. Iya. Mestinya dia bicarakan dulu segala macam ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan pemilihan umum di dalam Undang-Undang 45 yang dirubah 4 kali. Itu dulu dipelajari. Iya. Jadi di mana kesalahan threshold 20% kalau nggak salah kan, Iya. dipandang dari segi Undang-Undang Dasar. Iya. Dilihat itu, karena itulah tugas MK adalah mengadili atau memeriksa perkara-perkara yang diakibatkan oleh peraturan perundangan di bawah Undang-Undang Dasar. Nah, itu jadi parameternya adalah Undang-Undang Dasar. Tapi kan Refli kan ahli hukum tata negara, Be. Konon kabarnya begitu ya. Saya kan bukan hakim. Kalau hakim saya tanya, buktinya apa? Pasti saya tanya dong. Iya, ya iya, kan? iya, iya, iya. Kan saya nggak bisa tanya itu. Iya, iya. Nah, itu mesti dimulai dari situ, bukan dimulai pilkada 0% bagus buat demokrasi. Oke. Bagaimanapun juga calon itu ada seleksinya. Oke. Bahwa dianggap threshold 20% itu kebanyakan atau gimana soal lain. Tapi seleksi mesti ada. Di Amerika aja ada seleksinya, kan calon selalu 2. Ya, calon presiden kan Diseleksi dulu oleh partainya. oleh gitu, partainya. Iya. Ini kan ada seleksinya. Konvensi. Jadi nggak bisa kita bawakan bukti-bukti pelaksanaan yang apalagi tidak bisa kita bawakan argumen pelaksanaannya kagak beres. Karena kalau di pengadilan kita mesti berikan buktinya. Iya. Iya. Nah itu, jadi balik lagi kepada cerita kita tentang Pilkada ditunda. pilkada ditunda. Bukan pilkada sampul. Bukan pilkada sampul, ya kan? Jadi bukan pilkada sampul, pilkada ditunda ini. Itu banyak persoalan. Kalau memang nantinya akan ditunda, saya kira pemerintah nggak bisa berbuat lain kecuali menunda. Nanti kita berikan alasan. Tapi kan udah disepakati nggak akan ditunda, Be. Apa Keputusannya, ini Be. disepakati ya? Iya, Be. Iya, kita juga bersepakat bahwa ekonomi tumbuh 8%. Bagaimana? Ya kan? Jadinya minus tahunnya gitu, Be. Makanya, jadi saya kalau sampai ditunda, kasihan sama jurkam-jurkam yang udah pasang kuda-kuda, udah bersiap. Iya, iya. Misalnya, kalau nggak salah Sandiaga Uno, ya kan? Kalau nggak Fachri Hamzah juga ya, Iya, iya, iya. untuk Solo kalau nggak salah. Kan udah pada bersiap, iya kan? Iya, iya, iya. Sebagai jurkam. Iya, iya, iya. Sandi berpengalaman, saya juga berpengalaman lihat dia kebanyakan loncat-loncatan di atas panggung. Saya kagak paham maknanya apa. Iya, iya. Dia pidato sentaran, Iya, ya kan? Iya, iya. Merangkap MC dia, habis dia pidato dikunci, Iya, iya. bubar lah itu kampanye, habis Iya. dia pidato. Setelah itu dia loncat-loncatan, cuk, 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 cuk. Saya kagak ngerti, apalagi ibu-ibu, ya kan? Banyak kan emak-emak itu pada bengong nih, loncat-loncatan maknanya apa, gitu kan? Iya, iya. Kan begitu. Iya. Nah ini udah pada siap, jurkam-jurkam nih. Lalu ditunda. Iya, iya. Kan biasa. Jadi dia punya fighting spirit, semangat tandingnya kendor. Iya, iya. Kalau ditunda begini, kan? Jadi saya kira pilihan lain nggak ada memang dalam keadaan begini ya. Nggak mau ditunda karena akhirnya kapan ini COVID kan nggak bisa dijelaskan oleh pakar.
Kalau dibuka lagi YouTube atau berita apapun bulan Maret dan bulan April itu pakar-pakar bule ya kan pada menyatakan ini Covid habisnya 6 bulan. Tiba-tiba bulan Juli rame lagi bule bicara akan ada gelombang kedua. Pakai dibilang gelombang kedua lebih hebat dari yang sekarang gelombang pertama. Parameternya apa kita kagak tahu dan ini kan bukan empirik, baru kali ini ada jenis wabah yang seperti ini. Kan bukan pernah terjadi sebelumnya. Kecuali pernah terjadi sebelumnya yang sejenis dengan ini. Kan nggak pernah terjadi. Bagaimana dia bisa mengatakan itu? Kalau ending dari Covid-nya nggak bisa diduga, ya nggak bisa dipastikan harus ada pilkada pada tahun itu. Pada Desember 2020 nggak bisa dong. Ya kan, kecuali kita menggunakan mazhab yang lain sebagai imbangan. Mazhab apa lagi? Ada mazhab lain, Be? Begini ya. Mazhab ya. Apakah Tuhan menciptakan manusia untuk disiksa pakai Covid? Ya enggak lah, Be. Harusnya. Enggak kan? Iya, Tuhan tidak untuk menyiksa ya. Masa disiksa? Iya. Udah diciptakan manusia terus disiksa. Pakai Covid. Kagak lah. Ini persoalan misalnya zaman dulu ya. Zaman dulu kalau kita beli namanya minyak macan, obat gosok balsem, cap macan, itu ada dia punya bungkusan kertas. Bungkusan kertas itu tulisan Arab Melayu. Bahasanya bahasa Melayu. Ya minyak kan? macan. Minyak macan, bahasa Melayu. Kalau nggak salah itu buatan Singapura ya, bahasa Melayu. Singapura bisa juga bikin minyak, Be ya? Pokoknya kalau nggak salah made in Singapura. Itu lantas kita di situ judulnya adalah karena itu tulisan Arab bahasa Melayu, aturan pakai. Ya aturan kan? Pakai. Aturan pakai. Jadi bagaimana caranya pakai itu minyak macan? Diajarin kita. Dan kalau di Betawi ya, itu kertas nggak boleh kita buang, dimarahin kita sama nenek kita karena tulisan Arab. Betul, saya sering dimarahin. Lu sembarangan aja lo, katanya bilang begitu. Padahal bukan ayat Quran gitu. Bukan, tapi dia bilang tulisan Arab, lu sembarangan aja lo, buang-buang nih katanya. Diomelin saya habis-habisan. Karena tuh panduan minyak macan. Padahal itu aturan pakai. Aturan pakai minyak macan. Nah, semesta alam ini juga ada semacam aturan pakai yang dinamakan sunatullah. Bahwa kita lihat, kalau kita menggunakan pendekatan Moses monotheism, teologi kaum Saba, yang juga sudah masuk di sini abad kedua, yang pertama diciptakan itu ruang, ya kan? Tapi ruang ciptaan Allah, ciptaan Tuhan itu tidak ada kedaton, tidak ada batasnya. Tidak ada batasnya. Faktor waktu? Batas ruang tidak ada. Kalau kita mengatakan bahwa ini ruang, ya kan? Ada batasannya. Ada batasannya. Ya kan? Kalau ruang ciptaan Allah nggak ada batasnya. Maksudnya gimana, Be? Langit batas. Itu batas pandangan mata. Bukan kedaton. Kedaton oleh ahli-ahli arkeologi diartikan kerajaan. Hamba Allah tidak paham bahwa itu bukan bahasa cowok. Itu adalah bahasa Armenia yang digunakan di Kaukasia. Dia kagak paham itu. Itu batasan. Itu artinya batas ruang. Batas ruang. Kedaton. Itu ada dalam prasasti Koto Kapur di Bukit Seguntang. Nah, jadi ini dulu katanya. Itu bedanya ciptaan Allah dengan ciptaan manusia, Nah, baru setelah itu semesta alam diciptakan lalu makhluk dan manusia, insani maupun hayawan. Lalu kata Tuhan, aku ciptakan engkau, wahai insan, aku ciptakan semesta alam, wahai insan, adalah untuk al-haya, untuk kehidupan. Jagalah itu. Bagaimana jaganya? Ada aturan pakai, ada sunatullah. Ada buku panduannya. Ada buku panduannya. Nah, misalnya kita bilang begini ya, orang-orang di gua, kehidupan cave life, itu tidak makan pasangan teman.
Oke. Nah, ini kita baca kasus, ada petugas medis, ada ibu-ibu anaknya 6, mau di swab, didahar dulu. Didahar dulu. Ya kan nggak boleh. Iya. Apa buktinya saya ngomong begitu? Emang saya hidup di zaman gua? Iya. Buktinya adalah penelitian National Geographic terhadap suku bangsa Amazon di hutan Brazil. Oke. Di mana laki perempuan potongan rambutnya sama. Oke. Ya kan dia tidur di ayunan pohon-pohon, bikin ayunan. Kata National Geographic, ada nih nggak ketukar nih dahar bini orang? Agak, kata dia. Dari mana you tahu? Itu bini kamu dan itu bini teman kamu. Potongannya sama gitu ya? Potongannya sama, dia bilang dari baunya. Okay. Baunya. Dari baunya. Nah, ini penting, ini kata kunci untuk kita bicara mazhab pendekatan kopat-kopit non medis. Oke. Dari baunya katanya. Oke. Oke. Nah, sekarang kita berbicara, ya kan? Sunatullah itu tentang alam apa? Oke. Allah Ta'ala menciptakan semesta alam dengan prinsip tafawuti wal futuri, berkeseimbangan dan pada fitrahnya. Oke. Nggak boleh keluar fitrah. Apa ya, misalnya matahari, ente siang aja matahari, ya kan? Kalau matahari begadang, namanya keluar fitrah. Matahari nggak boleh begadang. Matahari nggak boleh begadang. Ya kan? Iya. Yang bisa begadang cuma bulan. Iya. Ya kan? Iya. Bulan nggak boleh muncul siang. Iya. Itu fitrah namanya. Kecuali di kutub. Kecuali di kutub lain. Itu apa, dimensi waktunya berbeda. Oke, sekarang kita lihat itu keseimbangan. Oke. Harus ada keseimbangan. Yang konkret apa keseimbangan? Oke, saya kasih contoh, ya kan? Babi nggak boleh dimakan oleh kalangan Islam. Iya. Apa kita boleh musnahkan? Enggak. Oke. Iya. Belatung. Iya. Kok belatung diciptakan ya? Oke. Padahal dia hidupnya di tokai. Kan mainnya di tokai terus. Oke. Tinja lah kalau yang nggak paham. Oke. Dia mainnya di tinja. Iya. Kok diciptakan? Iya. Ya kan? Karena pasti ada gunanya. Ada gunanya untuk keseimbangan. Oke. Kalau keseimbangan alam ini terganggu, alam itu akan mencari re-equilibrium, mencari keseimbangan kembali. Dalam proses mencari keseimbangan kembali, itulah ada bencana alam, itulah ada penyakit. Oke. Jadi jenis penyakit itu tidak memateri. Tidak bisa kita bilang kopat-kopit itu kakinya ada 10 kan? Kan ada tuh gambar. Saya hitung, wah 10 kakinya kopat-kopit. Semacam oksigen. Iya. Semacam atom. Udara ini nggak ada ruangnya. Luas. Kita nggak tahu dari sebelah mana dia hadir. Dan bagaimana dia bisa hadir dan masuk ke orang? Baunya. Jadi kopat-kopit ini dalam rangka menjaga keseimbangan. Mengembalikan keseimbangan. Muncul dampaknya. Dampaknya. Untuk mengembalikan lagi. Iya. Ada bencana alam, gunung meletus, tsunami, segala macam itu. Apa? Kenapa dia cari bau? Kita hidup itu mesti lurus. Orang zaman dulu bilang di Aceh lamuri, bahasanya lurus. Orang Minang bilang pagaruyuang, lurus dan memanjang. Orang Sumatera Selatan bilang Palembang, pelurus. Orang Sunda bilang sedane, lurus. Hidup yang lurus. Hidup yang lurus agar keseimbangan alam tidak terganggu. Jangan mulut kasar. Apalagi ngata-ngatain Islam. Ya kan? Tidak ada berhentinya sejak pelantikan dirinya berbicara, melainkan ngata-ngatain Islam. Itu nggak boleh. Ngata-ngatain pembantu aja nggak boleh. Lu nggak suka lu berhentiin, kasih dia pesangon, jangan dikata-katain. Nggak berhak kita ngata-ngatain pembantu. Nggak boleh ngata-ngatain tukang ngamen, nggak boleh. Lu nggak punya duit bilang, jangan ngata-ngatain orang. Nggak boleh keluar kata-kata kasar. Apalagi ngata-ngatain orang yang sudah berusia ya, kayak Emil Salim gitu. Ya Allah, ya Allah, ya Rabbi, ya Karim, azab apa yang bakal diterima oleh itu makhluk?
Iya, Nggak boleh. Iya, Itu yang bergetar itu dedaunan. Tergoncang keseimbangan alam gara-gara kata-kata kita kotor. Apalagi kelakuan yang kotor. Ngeri loh kelakuan yang kotor. Iya, iya. Misalnya korupsi. Iya, iya, iya. Ya kan? Bekerja tidak sesuai dengan amanah. Iya. Ya kan? Tadinya kampanye lu ngomong begitu kan? Kok sekarang lu lain lagi? Ya kan? Janjinya gitu. Iya, janjinya. Nggak boleh. Iya, iya, iya. Ini pendekatan yang lain. Kalau menggunakan pendekatan ini, akhir dari Kopat-Kopit kita bisa tebak. Bila manusia menginsafi kesadarannya bahwa mereka telah berbuat kesalahan, menyebabkan keseimbangan alam terganggu. Oke. Berakhir itu. Harus ada taubatan nasional. Yes. Yes. Kan kita nggak ada doa bersama, nggak ada. Ya kan? Ini malah dihentikan semua kegiatan beribadah itu, ya, Be? Iya. Itu harus. Tapi kan itu mazhabnya mazhab WHO yang dipakai, Be, saat ini. Nggak apa-apa, kita nggak usah tabrak itu. Iya. Ya kan? Kopat-Kopit pendekatan WHO nggak usah kita tabrak. Tapi kan kita beragama. Iya. Kita juga punya pandangan tentang wabah, tentang bencana alam yang merupakan musibah bagi umat manusia. Kata bahasa Islam, orang Islam bilang di Betawi ini cobaan. Oke, cobaan ini kapan berakhirnya? Kan harus ada. Harus kita punya perkiraan. Perkiraan itu berakhir ini Kopat-Kopit bila kita menyadari bahwa kita telah berbuat kesalahan terhadap alam semesta. Iya, 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 iya. Maka rusaklah keseimbangan kalau Iya. Oke. Hutan baik-baik ditebang-tebangin, ditanemin sawit. Akhirnya nggak laku sawit. Sawit kagak laku kan balasan dari Allah. Iya, 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 iya. Di dunia langsung kontan Allah membalas. Iya, iya. Kalau kita merusak ciptaannya. Iya, iya. Kita bukannya bersyukur. Lain syakartum, la azinanakum, walain kafartum inna azabi lasyadid. Azabku terlalu pedih. Kalau engkau tidak bersyukur, ini akibat kita tidak syukur ni'mah. Ini yang terjadi. Iya, 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 iya. Ini menarik banget teman-teman ya. Jadi Babe punya mazhab lain nih dari mazhab WHO yang selama ini memang dipakai. Intinya memang kita harus buat kegiatan taubatan nasional ya, Be. Harus dari awal kan kita udah bicara dari bulan Maret. Udah lama sih memang Udah itu. mama. Harus enggak kejadian-kejadian. Iya, 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 iya. Dia pada bertengkar aja soal PSBB kagak PSBB kan. Kan begitu. Perdebatannya antara pertimbangan ekonomi sama pertimbangan kesehatan. Itu doang. Padahal sama aja sebenarnya kan, Be. Kalau ekonomi dibetahanin, kesehatan juga namanya nggak ada duit, ya nggak makan, mati juga nih orang kan. Nah, kita back to basic, Oke. ya kan? Itu soal pilkada. Itu bisa sulit menentukan penundaannya sampai kapan, karena dia pakai mazhab WHO, ya kan? Jadi menurut Babe pilkada ini walaupun ini disetujui untuk tidak ditunda, tapi tetap akan ditunda nih barang. Akan ditunda nggak bisa. Nggak bakalan jalan ini. Oh iya, orang nggak mau jadi KPPS dong. Oke. Ya kan dia udah punya pengalaman pilpres kemarin. Iya. Nggak gampang lah minimal. Iya. Ini menarik teman-teman ya. Jadi memang pilkada ini kan dilema buat kita semua. Babe tadi menjelaskan kepada kita lagi mengenai mazhab yang lain nih dari mazhab yang biasa kita pakai, mazhab WHO. Ternyata memang yang terpenting buat kita untuk menjaga keseimbangan semua adalah kita bertobat ya, Be. Ya, nggak ada jalan lain. Kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Karena memang Indonesia adalah negara yang beragama dan kita mempercayai agama itu. Seperti halnya ada buku panduan tadi yang Babe sebutkan. Kita punya panduan-panduan yang jelas kayak Quran dan hadis ya, Be, ya. Iya. Coba teman-teman tulis di kolom komentar bagaimana tanggapan kalian mengenai kondisi ini semua, khususnya juga mengenai pilkada serentak. Menurut kalian ditunda apa enggak? Coba tulis di kolom komentar ya. Pastiin lo share video ini ke seluruh sosial media kalian dan subscribe channel ini biar lo terus update di Macan Dialis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.